Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gua Indra, dan pada kesempatan kali ini gua lagi berada di base campnya Om Heru Survival. Dan di sebelah gua ini udah ada Om Heru Survival. Langsung aja kita sapa. Halo Om. Halo Indra, apa kabar? Alhamdulillah Baik, sehat. aman. Om Heru gimana kabar Om? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa nih sekarang nih? Kalau sekarang ya di kantor gini-gini aja sama ini nih. Ya, ngerawat ikan lah. Wih, mantap. Ya motret ngajar masih, tapi ya alhamdulillah lah ya. Beberapa minggu ini ada aja gitu. Siap. Sama konten YouTube juga sih. YouTube masih jalan nih berarti ya? Alhamdulillah. Pokoknya kalau stok dikit seminggu sekali. Kalau stok banyak seminggu 2 kali. Yang penting konsisten ya. Ya, yang penting upload ya. Iya. Om, gua sebenarnya udah pernah dengar cerita lu nih yang di Gunung Sibayak ya. Iya, oh Gunung Sibayak. Itu kan gua nonton dari channel sebelah nih. Oh. Nah, gua sekarang nih pengen denger langsung nih dari lu langsung nih ceritanya tuh seperti apa gitu loh. Kalau dari orangnya langsung kan lebih jelas gitu kan. Iya. Tapi sebelum ini Om Heru boleh sapa teman-teman dulu nih yang ada di rumah yang lagi nonton YR Stories. Oke, untuk para pemirsa YR Stories, ngucapin semoga sehat selalu. Bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan, dan jangan lupa klik subscribe, like, and comment, and share sebanyak-banyaknya. Siap. Terima kasih. Jangan lupa juga dukung channel YouTube-nya Om Heru Survival di Heru Survival Communication, dan jangan lupa follow juga Instagramnya Om ya. Iya. Oke, siap. Dan teman-teman juga jangan lupa dukung channel YR Stories, subscribe, like, komen, serta di-share. Dan gue juga mau ucapin buat teman-teman yang udah dukung channel YR Stories, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, tak perlu berlama-lama nih, langsung aja kita dengerin Om Heru bercerita. Jadi memang waktu gue ke Gunung Sibayak ya, Gunung Sibayak itu di Sumatera Utara. Dan di Sumatera Utara itu kan ada 2 gunung yang terkenal tuh, satu lagi Gunung Sinabung. Dan memang Gunung Sinabung gue pernah naik juga Gunung Sinabung, tapi di Gunung Sinabung itu memang gunung tertinggi juga di Sumatera Utara. Cuma di Gunung Sinabung itu nggak ada cerita mistis sih, nggak ada. Ya ada mistisnya itu di Gunung Sibayak. Jadi ini lama nih Indra, ceritanya udah. Ini gue waktu Gunung Sibayak itu tahun 91. 91. Berarti 30 tahun lalu ya. Ih, kan main. Jadi kalau misalnya ada nanya, kok masih ingat sih 30 tahun lalu? Sebenarnya begini, Indra. Yang di dalam pendakian gue tersebut kayak Bang Pedro, ya. Ini nama asli dari Bang Pedro, terus Bang Nopri, satu lagi. Udah kemarin datang ke kantor ini tuh. Emang tuh orang asli Sumatera Utara juga. Satu lagi kita panggil lah, julukannya Bang Alven. Dia juga pernah ini, teman ada beberapa memang pernah ceritakan di channel lain. Kata Bang Alvin kurang komplit lah, nama gue nggak disebutin, gue juga lupa. Iya pernah kesini juga. Jadi kenapa bisa inget kok? Mungkin ada yang nanya, kok masih bisa inget sih? Kan 30 tahun lalu ceritanya. Sebenarnya sih kalau ingatan gue cuman 30%, Ra. Cuma karena ketemu teman lama di komen-komen, akhirnya gue bisa gue rangkum. Iya. Jadi tahun 91 itu gue masih tingkat 1 kuliah tuh. Dan belum masuk Mapala. Ya masih hanya sebatas hobi-hobi aja naik gunung. Emang gue naik gunung tuh tahun 89. Tahun 89 gue naik gunung. Itu pun juga perlengkapan masih standar. Boleh gue sebutin merek nggak? Boleh Om, silakan. Jadi mereknya itu waktu itu kayak sleeping bag. Tas itu merek Alpina. Oh iya, merek lama banget itu ya Om. Legend nih, Iya. Legend nih itu sampai sekarang tuh. Merek lama banget. Nah itu masih ada apa nggak tuh Alpina? Masih ada ya? Masih sih, tapi Alpina. ya gitulah. Sekarang udah banyak produk-produk. Iya sih. Nah di tahun 91 itu sebenarnya gue tidak ada niatan naik gunung, cuman waktu di tahun 91 itu emang kalau nggak salah tuh liburan kuliah apa habis lebaran gue lupa. Kalau nggak salah tuh ya. Emang gue pingin banget waktu ke Sumatera Utara, pingin banget ke Danau Toba, dan gue baru sekali-sekali ke Danau Toba itu.
Danau Toba tahu sendiri, Danau Toba itu kan terbentuk dari gunung dulunya kan, meletus kan tuh, dan menggemparkan dunia itu kan. Salah satu yang kita banggakan di Indonesia tuh danau yang kawahnya paling terluas, nomor 2 di dunia dan terdalam, dan di Danau Toba itu kan bentuk suatu pulau namanya Pulau Samosir. Nah waktu itu gue kesana itu cuman itu doang, cuman emang pindah ke Danau Toba. Itu Danau Toba kalau lo naik kapal laut ya jalan santai itu ya. Kalau muterin satu Danau Toba nih, satu Danau Toba itu bisa 20 jam. 20 jam. 20 jam. Sampai sekarang ada kok turnya. Jadi kalau misalnya ke desa ini, ntar turun lagi kapal, ntar lihat kayak pertunjukan si gale-gale kayak boneka itu, ntar jalan lagi. Gitu. Zaman dulu mah belum naik pesawat, masih naik kendaraan darat, naik bis. Nah waktu itu, gue tuh kalau bisa bepergian tuh paling males tuh namanya bawa tas. Apa sih namanya kalau kita ke pesawat tuh naik tas yang troli ya? Oh iya. Nah gue selalu pakai tas gunung gue itu. Cuman kan pas di sana, gue kebetulan ada banyak saudara juga, saudara dari bokap orang Sumatera di Medan. Udah mulai kenalin sama saudara gue. Kenalin, cuman saudara gue nggak ikut nemenin gue naik gunung. Ada beberapa di antara tuh kayak Bang Pedro itu anak USU, Bang Pedro, Bang Nofri itu, dan sebagian lagi anak kampus swasta. Ngobrol-ngobrol. Emang sebenarnya tujuannya memang ke Danau Toba. Cuma pas lagi mau ke Danau Toba, gue bilang, Bang itu gunung apa bang? Ini Gunung Sinabung, gunung paling tertinggi di Sumatera Utara. Itu gunung apa bang? Itu gunung Sibaya. Emang lu berapa lama di sini? Lumayan bang, lama lah, semingguan lah. Udah naik gunung lah. Wah bang, alat gue nggak komplit. Tapi kan lo kan bawa keril. Ya bawa bang, kan keril cuman sama selebih bebek doang. Matras belum punya waktu itu gue. Udah gampang, lo mau nggak? Ya ntar dulu izin dulu ya sama saudara gue. Setelah singkat cerita izin. Terus gue bilang sama saudara gue, udah bener aja bang. Iyalah daripada di sini gue cuman ini istilahnya kalau sekarang ekspor ya, gue pengen naik gunung. Ya udahlah. Nah di Gunung Sibayak itu katanya dulu ya, kalau sekarang mungkin udah banyak jalur ya. Jadi singkat cerita Gunung Sibayak itu kalau boleh dibilang, kalau gue lihat sekarang tuh sama kayak Gunung Papandayan. Papandayan. Iya. Cuman waktu itu gue nggak tahu. Dia bilang begini, naik gunungnya sebentar, nggak usah bawa tenda. Paling kita cuman 3 jam, 4 jam. Gue bilang mana mungkin lah bang. Cuman kan gue nggak bisa bilang begitu karena ya namanya akamsi ya. Iya. Ya kita ngerti aja kan. Apalagi di sana kayak kita pergi tuh ya mereka sangat menghormati tamu, udah ditanggung gitu kan. Waktu zaman gue itu tuh ada 2 jalur, tapi gue inget banget sampai sekarang ialah yang gue naik itu tuh itu bilangnya jalurnya terpanjang dan tersulit. Itu namanya kalau secara base camp jalur 54. Kenapa dibilang nama jalur 54? Itu terletak di jalan nama pahlawan tuh. Jenderal Jamil Ginting, kilometer 54. Jadi kalau kita misalnya naik Gunung Prau tuh, Batang-Banteng, itu di pinggir jalan. Oh iya. Nah, kalau yang dibilang 54 itu kilometer 54 di situ memang kalau sekarang sih ya itu jadi tempat wisata juga. Itu terkenal situ ada jualan itu jagung bakar kayak di puncak. Iya. Zaman dulu tahun 91, 10.000 itu beli jagung bakar sekarung tuh. Sekarung. Terus singkat cerita kita naik berempat nih. Bang Alven, Bang Coki, itu umurnya di atas gue semua. Di atas gue setahun 2 tahun. Nah, kita berempat. Cuman anehnya, kita nyampe di sana tuh kan sore. Itu naik malam, Drak. Kalau sekarang naik malam nggak boleh dong. Iya, betul. Naik malam. Betul. Kenapa kita naik malam? Dibilang, kita jalan santai. Karena kita nggak bawa tenda, biar kita bisa sekalian lihat sunrise. Lo kan, kalau naik gunung kan, ngapain kita lama-lama nenda-nenda? Mendingan capek sekalian, begitu lihat sunrise, foto-foto udah turun. Nah, singkat cerita nyampe situ mungkin habis jam 6-an atau jam 7 ya. Mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata. Nyampe biasa zaman dulu belum ada ranger, cuma izin doang sama di situ. Yang penting kita di warung itu kita beli makanan, ngopi segala macem, beli logistik, beli jagung tuh paling banyak bawa jagung. Kemudian setelah mungkin jam 7 baru kita naik. Buset itu. Gue pikir sepanjang jalan tuh naik tuh ya. Banyak juga beberapa pendaki tuh ya naik kita ini. Medannya kayak
ketinggiannya kalau nggak salah 2.200 sekian ya. Ntar bisa dicek lah di Google ketinggian berapa pastinya, 2.200. Sama kayak ketinggian Gunung Salak. Cuman medannya, buset, vegetasi hutan masih sangat rapat dan jalan semakin terjal. Yang tadi gue pakai jaket, itu gue copot tuh jaket, pakai kaos oblong aja tuh, lengan buntung. Pada ketawa semuanya tuh. Akhirnya, memang sebelum itu, Bang, gue kalau ngebuat tenda nggak nyaman nih Bang. Jangan tektokan lah Bang, gue mau nikmatin lah, gimana gue orang jauh nih. Iya udah bawa tenda. Lo tahu zaman dulu belum ada tenda adum, tenda yang model yang apa sih? Yang segitiga tuh. Ya, kayak pramuka. Nah iya itu dia. Lo tahu tuh berarti kayak apa? Ampun deh tuh. Kata Bang Pedro, udah lo sekalian latihan aja. Lo kan katanya di kampus mau masuk mapa lah. Ya udah oke deh Bang. Karena di situ gue tamu, terus kita semua dijamu. Jalan sejam 2 jam gue sekarang. Itu gue lupa tuh pos berapa ya, 1 2 lebih dari 3 pos atau. Ada yang paling serem tuh pas lewat. Ada hutan bambu begini nih. Itu jam berapa? Mungkin jam 8 jam 9 tuh. Setelah sekian jam jalan. Bang lo bilang katanya 3 jam nyampe Bang. Udah dikit lagi. Cuma waktu itu untungnya malam itu nggak hujan. Udah dikit lagi juga nyampe. Gimana ya selama pas kita jalan berempat, Bang kok sepi banget Bang ya? Ya Hilal banyak nanya lo. Masa kita berempat Bang? Gue sempet merinding juga nih. Lo bilang katanya gunung ini ramai Bang. Itu gue diketawain gue tuh. Seolah-olah gue di Mapras apa? Kalau sekarang mungkin dibilangnya ospek kali ya. Ospek. Ketawa mulu. Udah jalan. Udah gitu pas istirahat di pohon bambu lagi. Hutan bambu. Yang gue takutin bukan masalah demit siluman ya. Pohon bambu itu kan identik ular. Betul. Wah itu gue paling, Bang lu jangan di sini Bang. Gue begini mulu. Lu Bang jangan di sini Bang. Kenapa sih lo? Emang banyak gue lihat sekelebatan bayangan, tapi gue pikir, udah bodo amat deh, mau siapa kek. Tapi gue udah gak nyaman, mendingan cari tempat yang lain aja. Istirahat, biasalah. Minum, ngerokok, jalan lagi. Singkat cerita, sampai di pinggiran puncak tuh jam 11 malam. Baru situ banyak pendaki gunung. Wah, gue seneng tuh. Banyak pendaki gunung baru. Wah, rame nih Bang. Ada dari Sumatera, ada dari Aceh, dari Jambi. Pas gue bilang, loh kok ini gunungnya? Iya. Nah kebetulan Bang Pedro atau Bang Nofri itu dia bilang pernah ke Gunung Papandayan di Jawa Barat. Lu pernah ke Gunung Papandayan? Belum pernah Bang. Ya ini sama kayak gini. Cuman waktu itu gue nggak bawa buff, belum punya dulu buff. Yeah. Pakai sarung aja. Ya bukan itu kan belerang. Buset Bang. Kita ngecamp di mana Bang? Di sini mana bisa lah, di tepian hutan lah. Terus ada banyak pohon-pohon kayak cantigi, kita diriin tenda. Oh itu banyak pendaki. Ngobrol-ngobrol, yang jadi pusat perhatian gue tuh ada pendaki sepasang 3 pasang. Cowok 3, cewek 3 kalau nggak salah ya. Itu cakep-cakep. Ya kan gue ngiri. Bang kita batangan semua Bang, tuh cewek-cewek enak banget tuh Bang. Lu ini liatin cewek mulu. Ya Bang, daripada kita batangan semua kan enak Bang ngobrol-ngobrol. Nah, lagi enak ngobrol gitu, terus yang di tenda sebelah ada yang teriak, kesurupan. Gue juga bingung kesurupan apaan nih. Cuma kan jaraknya agak jauh tuh. Apaan tuh? Kita mau nyamperin yang dari tenda itu, udah jangan dikerumunin. Gue kan nggak tahu tuh kenapa kan dia teriak-teriak. Kemudian udah kita ngobrol, Bang sebenarnya gunung ini dulunya apa? Mungkin kalau sekarang nggak boleh loh kalau kita cerita. Kalau tentang kayak begitu jangan ngobrol di gunung kan? Iya. Tapi di zaman itu diceritain, buset deh sama Bang itu, Bang Pedro. Gue juga baru tahu tuh Bang Pedro ternyata orangnya peka, sensitif. Dia cuek aja. Nih ya, dulu gunung ini legendanya dulu ada seorang pertapa sakti. Nah, dia itu sering, orang pintar lah dikatakan. Dia mengobatin orang sana sini. Pas singkat cerita, anaknya sakit, anaknya kalau nggak salah ada 2 orang cewek. Terus dia nggak bisa nyembuhin. Dia kesel itu kan, menyumpah semua ilmunya itu dibuang ke kawah Gunung Sibaya. Kalau nggak salah namanya DLM Pertek-Tekan itu kalau nggak salah. Kalau masih inget, mohon maaf kalau gue udah lupa. Dia kesel menyumpah.
dulu nih banyak nih, Ru. Ada dulu pesawat jatuh segala macem. Wah, masa sih bang? Iya. Nggak sembarangan nih gunung ini. Pantas bang tadi ini. Ah, iya, gue juga lihat di tadi panjang kita di pohon bambu lah, di hutan pohon bambu, hutan bambu. Di bambu kita ngeliat ini. Saya digibahin. Tapi saya lihat juga, kagak tahu itu apa bang. Ah udah lo jangan lo tangkepin. Emang pas di hutan bambu, gue lihat kayak sekilas kayak bayangan gitu, bukan bayangan ya. Sebenarnya kayak kalau dibilang hutan lumut ya kayak. Jadi kalau orang mungkin halu itu bilangnya kayak orang, tapi sebenarnya itu pohon membentuk orang. Itu kalau orang lihat tuh kena sinar atau gimana mungkin dibilangnya makhluk halus yang sering berbaju putih. Sebenarnya enggak, karena kiasan kena bulan atau apa gitu ya, bentuknya seperti itu. Banyak orang terkecoh, makanya dibilang jangan terkecoh. Sampai sekarang gue pakai omongan Bang Pedro, lo naik gunung harus fokus, jangan pedulikan kiri kanan. Suara apapun yang manggil lo tuh bodo amat. Sampai dibilang gini, anggap itu angin. Jadi itu angin itu bisa bisa menimbulkan gesekan di pohon-pohon, di daun-daun itu yang mau ke suara itu memanggil nama kita. Oh gitu bang, dia ngomongin di situ. Terus dibilang begini, sini ada juga nih yang nanya, orang kerdil bang. Gue nggak tahu orang kerdil apa. Ya, yang nggak kelihatan. Apa tuh nggak kelihatan? Yang kakinya kebalik, dia ngomongin di situ lagi. Mungkin kalau sekarang bilangnya hobbit, ya mohon maaf ya. Kebalik kayak gimana bang kebalik? Kaki kebalik, telapak kakinya terbalik. Telapak kakinya kebalik. Jadi bilangnya begini, kalau di tanah Sumatera Utara dibilangnya orang kedel itu si Umang, bukan Umang Sumaru di Wijaya ya, bukan ya. Bukan. Di Aceh suku Mante, di Gunung Kerinci Uhang Pandak. Jadi tiap daerah tuh penyebutan namanya beda-beda. Cuman kalau di Gunung Kerinci kan ini kan bukan gaib, itu nyata. Cuman orang tuh susah banget ketemunya. Oh gitu, iya. Nah, singkat cerita, setelah ini ngobrol, udah kan ngantuk ya. Karena kita berharap pengen paginya lihat sunrise kan. Mungkin pertengahan malam nih. Kan kita berempat. Gue ditaruh di dekat ujung tenda. Lo tahu kan ujung tenda males banget ya. Kan badan lo gede gini. Biar kita kehalangan angin. Wah lo gila lo bang. Udah nggak apa-apa. Nah zaman dulu kan gue cuman punya tuh bawa parafin. Oh iya. Standar lah mie instan, udah standar lah anak gunung. Gue nggak tidur. Gue tuh nggak bisa tidur itu nggak bisa tidur tenang, nggak bisa. Miring kiri atau kanan. Kata Bang Nofri, lo tidur gerusak rusuk. Tenang kenapa? Ya gimana bang gue? Ya mungkin tendanya itu kayak berasa sempit sama gue karena barang situ semua, tas dalam semua. Gue entah berapa jam gitu gue ketidur gitu. Ini Bang Nofri teriak. Apaan tuh? Dia teriak tuh loncat. Tenda kan begini. Iya. Akhirnya kan agak sempat rubuh gitu kan. Kata si Pedro, lo kenapa Nov? Gila gue liat Heru tuh kayak dipeluk nih. Ini kukunya sepanjang segini. Dia panjang begini. Sebutnya panjang gitu. Kalau dibilang, kalau zaman sekarang mungkin kukunya film Wolverine. Tapi gue merasa, siapa gencet badan gue? Lagi enak tidur kayak lo dikincet orang gendut gimana sih lo? Iya. Kayak semacam direp-rep gitu kan? Bukan, dipeluk. Tapi yang kelihatan dari yang tapi diomongin di situ. Gue lihat si Heru itu dipeluk tuh tangannya segini, tapi kukunya segini kukunya. Makanya dia loncat gitu. Gue, wah lo gila lo bang. Masa gue bohong demi jangan kata si Pedro jangan ngomong demi di sini lah. Udahlah biasa aja. Itu gue nyesek. Bukan rep-repan bukan. Kayak gue dihimpit sama orang gitu lah. Gitu loh. Kayak digencet kita ditiban berapa orang kayak gitu. Bukan rep-repan. Cuman kalau rep-repan kebanyakan kan tidur terlentang. Ini gue tidur nyamping. Wah. Apa tuh ya? Tahu tuh yang Bang Nofri itu kayak ketakutan gitu. Kata si Bang Pedro, udahlah lu jangan nakut-nakutin nih. Orang jauh dari Jakarta lu takut-takut. Benar, gue lihat itu saya dipeluk itu siapa tuh?
kayak cewek apa pakai jubah tinggi, ada mungkin katanya kurang lebih 2 meteran, buset. Kalau 2 meter nggak mungkin tenda cuma kecil gitu, Iya. tapi menurut dia yang ngeliat kan, tapi gue nggak merasa, tapi gue merasa kayak ditekap gitu. Nggak lama kemudian tenda sebelah juga cewek itu kesurupan. Dan anehnya itu pas kita tuh terbangun semuanya, tiba-tiba tuh cewek itu lari ke batas tepian hutan. Itu temannya mengejar, mungkin ada 50-100 meter. Cewek itu bilang, gue mau turun sekarang. Diem lo, gue mau turun sekarang. Nah itu pakai bahasa daerah gue kurang paham. Karena di Gunung Sibak itu kan itu wilayah suku Karo, beda orang Batak. Pakai bahasa gitu. Enggak, gue mau pulang. Apa lo? Gue mau pulang. Kalau bahasa Betawi kita Jakarta ya, tapi di bahasa daerah. Bang, itu artinya apa bang? Tapi kalau gue cuma marah-marah kan. Gue mau pulang. Sampai yang pacarnya mungkin ya. Kamu jangan gila gini. Lu jam berapa ini? Gue mau pulang. Itu lari ke bawah. Tengah malam. Terus kata Bang Bedo, astaga tuh makhluk itu kenapa nempel di badan cewek itu? Makhluk kapan bang? Kalau diem. Pas tengah malam begitu gue lihat di pinggiran hutan gue lihat sih ada beberapa pasang mata-mata merah gitu. Mata apa ya? Mata binatang gitu kan. Bang, itu binatang apaan bang? Anjing, serigala. Nggak ada serigala ini. Jangan-jangan itu bang. Ya paling kucing hutan. Lu jangan nakutin gua bang. Kucing hutan kan tetap aja kayak miniatur kecilnya macan gitu, harimau kan. Ya. Udah deh. Lu nggak usah dipikirin. Lu fokus. Udah kita makan lagi. Udah aja. Halu lo semua. Ketawa kita rokok. Itu udah tengah malam tuh. Akhirnya singkat cerita yang pendaki yang cewek cowok itu ya bisa disembuhin lah, masa dia doa-doain gitu kan. Kemudian setelah dari situ kita habis bukan kalau sekarang mungkin ngegosipin lah istilahnya. Itu kenapa ya? Lagian juga pasang-pasangan ngapain sih dalam tenda? Kata Bang Nofri, ikut campur urusan orang aja loh. Kan gitu bercandanya kan. Cakep-cakep lagi. Gue juga demen ngeliat gitu. Cakep, keren-keren kalau dilihat kan. Lagi begitu pas mau masuk ke tenda udah kita tidur lagi kan. Gue keluar pin kencing. Lu mau ngapain lo? Mau kencing? Gue cuma kencing barengan gitu. Lu jangan deket gua, jauh-jauhan. Nah kencing nih ya nggak jauh dari tenda, mungkin kira-kira 5 meter 10 meter. Kencing ini kan pas sudah nutup resleting gitu ya, kita juga bawa air juga gitu. Pas nutup resleting, gue ditarik-tarik. Bang, lu ngapain sih narik gue? Gue belum kelar nih, gue baru mau resleting. Siapa narik lo? Pas gue lihat, astagfirullah, ini orang siapa? Kecil, tapi mukanya tua. Kayak ini muka. Kayak anak kecil, ayo jalan. Terus Bang Pedro tuh ngomong. Kalau terjemahannya ya, itu dalam bahasa Karo. Udah saya ngeganggu kamu, jangan paksa saya ke tempat kamu. Saya tidak ganggu kamu, saya sini bertamu, jangan paksa saya ke tempat kamu. Apaan sih gini? Itu banyak, lebih dari 5-6 orang. Ada anak kecil juga, tapi pendek-pendek semua. Cuman yang beda mukanya. Ada yang tua, ada yang muda gitu. Tapi perawan ini. Cuma kalau misalnya agak tua tuh agak gede, bantek, tapi pendek-pendek. Pas gue lihat, astagfirullah, kok yang di Bang Pedro cerita bener kaget terbalik. Itu gue langsung kayak mau kencing lagi tuh. Bang. Nah itu Bang Pedro itu kayak mungkin kalau dibilang sekarang negosiasi atau apa gitu kan. Gitu loh. Dalam bahasa daerah ya. Itu gue, lo tau gak sih Indra? Anak kecil, mohon maaf ya. Orang sekecil ini tenaganya semana sih? Iya. Mau 5 orang kan kita bisa nahan ya. Gue nggak bisa nahan gue. Kayak mau dibawa. Bang Pedro, jangan bawa. Kayak nunjuk, jangan bawa itu sama saya. Jangan bawa tuh. Misalnya setelah ceritakan sama Bang Pedro kan, itu artinya bang, jangan bawa itu saudara saya gitu. Setelah turun dari gunung. Wah situ gue pucet tuh. Bang, itu siapa sih bang? Itu yang terkasat mata. Itu tempatnya. Kaget gue. Ternyata memang pas gue liat beberapa tayangan gitu, gue jadi flashback. Ternyata ada tempat kayak batu, itu batu lubang-lubang gitu.
tempat tinggalnya dia. Dan waktu itu ada acara televisi dan sempat mediumisasi di situ. Itu mereka tinggal di dalam lubang-lubang itu, manusia hobbit itu. Aduh, gue langsung jiper situ. Tapi Bang Pedro ngasih tahu apa efeknya kalau kita ngikut dia. Udah, lu diem aja, udah. Lu diem aja. Apa-apa. Penting tadi kita udah ngomong. Kita kan udah ngomong. Itu sampai kita mau ke tenda. Cuman salahnya gue ini ialah, lu jangan nengok ke belakang. Gue nengok ke belakang, gue penasaran kan. Gue nengok ke belakang, kita masih begini doang. Ditarik lagi. Gitu. Masuk ke tenda. Masih manggil-manggil. Gini dong. Mata gue, yang gue serem itu lah. Kalau kita kan pasti ada kedip dong mata. Nah, kedip. Matanya gede-gede, mata bola matanya gede-gede. Aduh, gue langsung, apa nih orang siapa ini kan? Nah itu Bang Pedro. Kayak ngusir, gitu loh. Kayak gimana sih? Mohon maaf, kayak anak kecil, udah gitu loh. Udah neneknya. Ya masuk. Nah, baca doa istighfar. Ya mohon maaf ya, beragamanya Nasrani kan. Udah baca doa aja. Yang itu Bang Novi nggak tahu lihat juga. Wah itu langsung teriak terus. Udah lu jangan usah teriak-teriak, jangan bikin panik Heru. Bang tuh apaan Bang? Udah tidur. Baca doa. Singkat cerita kita tidur. Nah pas tidur itu, memang ada di yang gue cerita di YouTube channel itu ada yang kurang. Tidur kita, gue nggak berani lagi tidur di depan tenda itu. Depan setting tenda, gue agak ini. Tenda tuh diinin loh. Tenda kan kain tuh, Ndra ya? Iya. Kalau orang ini kan pasti ada gini ya. Itu kayak ada tangan gitu, kayak gini nih. Gitu. Bang. Udah ini biarin aja. Udah pendaki. Apaan Bang? Bukan Bang. Udah ini. Akhirnya saking keselnya, Bang Pedro keluar, dia marah-marah. Itu semua yang ada di dalam barang-barang kita tuh, tas itu dikeluarin semuanya. Bang Pedro begini, mau apa? Kalau dalam bahasa Betawi ya. Iya. Tapi pas kuliah kok nggak ada. Udah deh, tidur lagi. Akhirnya pas tidur lagi, sama juga. Kayak seolah-olah tuh, misalnya gini nih, kalau gue terjemahin, kita tidur di tenda kan, pasti kan ada tonjolan di kaki, tonjolan di pala gitu ya. Itu jangan kan kaki Bang Nofri, kaki Bang Alven itu digaruk-garukin. Kayak ada kayak kita geracukin teman, gimana sih geracukin teman? Wah Bang Pedro kesel banget keluar tuh, marah-marah lagi. Udahlah. Akhirnya udah nggak usah dipikirin, udah tidur aja. Ini bagus nih ntar pagi ini sunrise. Udahlah, habis itu gue pikir apa nih, gue berdoa. Udah bodo amat nih, gue anggap itu mimpi. Nah, singkat cerita, tidur bangun kesiangan, nggak kena sunrise, jam 7-an. Kita bangun karena berisik suara pendaki, pada foto-foto. Nah, setelah itu foto-foto, terus singkat cerita kita turun kurang lebih 2 jaman ya. Kita turun nih, karena ngerasa lagi pohon bambu. Begitu gua pohon bambu tuh, begitu siangnya, gila tuh, rapat banget. Gila, Bang, kok gelap banget ya? Udah keluar dari center. Emang pas lihat matahari tuh nggak tembus, Saking rapatnya itu. Saking rapatnya nggak tembus. Ada beberapa bias cahaya gitu tuh. Tuh ada center, udah kita rest gini. Kalau lagi nangkras gitu, sedengar suara desisan kan. Wah tuh langsung gak enak, gue tuh langsung cabut. Mereka juga pada takut. Udah jalan. Apalagi kalau bukan suara ular, itu paling ngeri itu. Karena gue lupa di ketinggian berapa. Ya pasti kalau di ketinggian 1000, ular masih ada kan ya. Udah cabut jalan. Dari singkat cerita sampailah kita di tempat yang jagung itu tuh, yang bakal dibilang pintu rimba itu. Nah, setelah kita turun,
Kemudian makan, jalan kembali ke kota Medan. Baru jalan bercerita. Lo tau gak tuh yang semalam itu? Gue sebenarnya tuh sering naik gunung ini. Gue belum pernah ketemu tuh yang Umang itu. Pas lo aja ada di sini. Wah bener-bener langka tuh. Bagi lo langka bang, bagi gue serem banget. Belum pernah lihat orang kayak begitu. Itu ada nggak sih bang? Itu nggak gaib. Dan ada ceritanya, Indra. Dulu ada orang Jepang, dia naik gunung itu sendiri, tanpa dia pada pemandu gunung. Dia tersasar. Dia pasti kesasar itu. Ini orang Jepang nih, turis. Dia melihat suatu perkampungan, itu orang Hindu semua, orang kerdil semua. Di situ ada banyak makanan. Ini makanan nih, nggak bisa dapet. Ini sangat kausan itu. Kenapa? Orang itu pada cuek semua. Nggak ada nawarin makanan, nggak ada nawarin minuman. Sampai si Jepang ini cerita sama tim SAR. Iya, gelas segini dapat dong. Kagak dapat. Kayak tembus gitu ya berarti ya? Iya, kayak gitu. Ini orang Jepang loh. Kan ya namanya orang bule, orang asing kan nggak percaya kayak begitu. Mungkin Jepang mungkin masih percaya ya. Dia bingung. Akhirnya setelah beberapa hari operasi SAR itu, ditemukan tuh orang Jepang di pinggiran aliran sungai. Nggak tahu itu di belakangnya gunung, aliran sungai itu. Dan memang nggak boleh katanya itu di belakang hutan terlarang. Katanya gitu ya. Itu dehidrasi berat. Dan juga ada beberapa cerita, itu ceritain gue sama yang jaga warung, yang punya warung jagung bakar. Ada orang bule sepasang nih, dua orang Amerika, profesor, hilang, nggak ketemu. Gila, hilang, sampai sekarang nggak ketemu. Sampai sekarang? Nggak ketemu. Ya silakan aja cek di YouTube, di Google, Gunung Sibayak. Makanya jangan remehin, gunung ketinggian 2212 kalau nggak salah. Banyak misterinya. Iya. Dan itu gunung itu banyak lah legendanya dan mitos itu banyak banget. Dan sempat yang ada acara TV yang ada minimisasi dia pakai paranormal itu benar. Dan legenda itu ada. Itu serem banget tuh gunung itu. Terus tapi tapi bang yang manggil suara itu, nah itu profesor itu katanya neliti. Itu dari suara angin ya karena bebatuan di bawah lah kawah. Jadi seolah-olah tuh memanggil nama kita pasti bukan. Secara ilmu fisika gitu ya. Secara ilmiah lah ya. Ya, secara ilmiah. Bilang, tapi bang, sebenarnya yang Umang itu gimana bang? Wah, itu ku ditarik gimana bang? Kalau lo sampai ditarik, gue nggak tahu. Apalagi lo misal lo pasti akan dipestain, dijamu, lo makan, kata orang sini, lo nggak bakal balik. Maka dia bilang orang bunian. Maka dia bilang, jangan sampai ketemu orang bunian. Kalau nggak bakal balik. Kata cerita orang situ. Dan memang ada perkampungan. Ya buktinya ada orang Jepang, orang bule. Orang Jepang masih untung ketemu sama tim SAR. Bule nggak ketemu. Silakan cek. Berarti dua-duanya tuh sampai sekarang nggak ketemu ya? Dan juga ada kasus dulu pesawat jatuh di situ. Iya. Itu Gunung Sibayak. Ya gitulah ceritanya, singkat cerita seperti itu Mbak. Jadi sedikit ada yang gue mau tanyain Om, tentang yang pasangan tadi tuh, cewek sama cowok itu kan diganggu ya pas malamnya itu. Nah di saat pas dia lari itu yang mengejar itu pasangannya, cowoknya akhirnya nah ini ada yang kelongkap. Jadi menurut penuturan dari cerita yang orang warung, kan mereka turun duluan tuh ya, kalau nggak salah sih duluan dia turun daripada kita. Coba kamu pasti tahu lah. Akhirnya curhat katanya si cewek itu, dia melihat kayaknya si mantannya ada di situ. Padahal mantan bukan pendaki gunung, makanya dia pingin turun, katanya begitu. Itu katanya bukan, kamu mau dibawa ke kampung itu. Berarti kalau kamu menyerupai ya? Menyerupai, kan katanya ya. Gue kan dapat cerita dari yang di warung itu, ibu-ibu bapak-bapak yang cerita gitu. Malamnya cerita dia, tapi di tempat itu cerita. Tapi setelah pas disembuhin, setelah disembuhin itu kumat lagi nggak? Pas berjalan menuju ke ada pagi? Juga kumatnya ada. Ada lagi? Ada, kumatnya ada. Kumatnya itu seperti apa lagi tuh? Sama? Pengen lari juga ke bawah? Pengen nyusul. Jadi pengen nyusul, jadi yang jadi cowoknya itu malah bilang ini, lu siapa gitu, kalau bahasa Jakartanya lu siapa,
Padahal bawa kimia. Kayak ini dibikin apa ya? Mungkin amnesia kali ya. Iya, iya. Gila nggak sampai begitu? Apa yang dibikin lupa ingat? Katanya begitu. Oke. Nah, sama ini Om, yang gue mau tanya itu kan kayak ada batu ya, yang ada Lubang-lubang, iya. lubang-lubang. Lubang-lubangnya itu banyak atau Banyak. satu gitu? Banyak. 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 Berarti batunya tuh sebesar apa tuh Om? Oh gede batunya itu. Ada di acara itu tuh. Boleh gue sebutin nggak nama acaranya? Boleh, boleh. Mungkin bisa jadi referensi yang nonton. Mister Tukul Jalan-Jalan. Oke, Mister Tukul Iya. Jalan-Jalan. Dia bawa ada. Iya minimisasi juga di situ. Hmm. Ada Mister Tukul Jalan-Jalan. Oke. Sama satu lagi ada siapa ikut? Gus Soleh Pati ya. Iya ada. Pas gue lihat itu lah. Ini yang gue lihat batunya ini. Iya. Nah, kalau Ada. bolongan lubang-lubangnya itu besar nggak atau Kecil. Kecil. Kecil ya kagak bisa masuk loh. Anak kecil doang bisa masuk. Anak-anak balita bisa masuk, anak balita. Dan memang kaitannya dengan legenda yang seorang dukun sakti yang gagal ngobatin anaknya. Maksudnya dia bisa ngobatin orang tapi anak sendiri nggak bisa ngobatin, akhirnya anak itu meninggal dunia. Oh. Maka dia kesel dibuang ilmunya ke gunung itu, ke kawah itu. Berarti legendanya itu dia seperti apa ya? Jadi gue punya ilmu nggak bermanfaat nih, Iya, ilmunya iya, dibuang iya. gitu ya. Dia bisa nolong orang tapi nggak bisa nolong anak ya. Iya, iya, iya. Ada kok legendanya, namanya juga legenda, mitos. Ya, orang cerita rakyat situ, begitu ceritanya. Nah, kalau rombongan yang pasangan-pasangan tadi tuh dia tetap lanjut ke summit, Emang dia mengecamp di situ. ngecamp di situ. Iya, cuma jaraknya beda sama tenda kita agak jauh. Oke. Ya pasang-pasangan, ya entah apa yang dilakukan kan kita nggak ngerti. Kan tahu kita ikut campur, kalau zaman sekarang istilahnya kepo banget sih lo. Kan gitu, kayak enak juga ya. Padahal sudah dilirikan. Nah, Gitu. tapi ada nggak sih Om? Maksudnya kan dari warga sendiri bilang kan kalau misalnya ketemu sama makhluk bunian itu, ya kalau gue menyimpulkan katakanlah apes ya, bisa dibawa sama makhluk itu gitu kan. Ada nggak sih mitos-mitos di gunung itu yang bisa membuat dia itu jadi ketemu sama makhluk-makhluk bunian itu? Sebenarnya begini, dibilangnya gini ya. Kalau belum pernah naik ke gunung itu, ajaklah orang kampung atau pemandu. Kedua, yang sudah sering naik. Berarti harus ada warga lokalnya juga. Iya, dan memang tuh perjalanan itu emang jauh tuh. Ada lagi sekarang udah tempat wisata, kata cuma naik mobil ya nyampe kayak kita ke Papandayan, Ra. Itu pun 6 jam itu. Ampun deh. Jatuhnya kayak piknik ya. Iya. Nah, kalau waktu Om Heru sendiri pas jalan itu berapa lama perjalanan? Sampai 5 jam 6 jam. 5 jam 6 jam. 6 jam. Dari jam tujuan jalan tuh. Jalan santai malam tuh. Tapi ada ini nggak sih? Maksudnya kayak melanggar apa gitu atau nggak sengaja? Kalau melanggar, tapi kalau ya gua kan kencing ya. Mungkin ya. Oh, kenapa kita diajak-ajak gitu? Kata Bang Pedro sih. Kayaknya yang pohon itu tuh batas pagar dia gitu. Oh, masih teritorialnya Ya, dia. iya, benar, istilah teritorial. Iya. Ya gua kan nggak tahu, Bang. Kan kita sama-sama beser, kencing. Lo kan udah sering kesini. Iya, tapi baru kali ini gua ketemu sama yang orang bunian ini. Tapi di saat kan tadi Om Heru sempat cerita pas lagi tidur itu digangguin sampai teman Om Heru itu yang namanya Pedro, Bang Nofri ya, yang dia sempat marah itu kayak nantangin gitu kan ya. Nah itu ada. Oh yang marah tuh Bang Pedro kesel tuh. Itu kesel kan ya. Nah itu ada ini nggak sih? Ada perlawanan atau bikin mereka jadi makin kesel gitu ke rombongan Om Heru sendiri? Kalau perlawanan entah gerakan gue nggak kurang paham. So, kayaknya dia marah gitu. Istilahnya begini, Bang lo ngomong apa sih Bang? Kan bahasa daerah kan gue kurang paham ya. Iya. Gue di sini tidak mengganggu kalian. Gue di sini bertamu. Tolong jangan ganggu gue bawa tamu gitu. Oke. Mohon maaf kalau gue melanggar daerah kalian gitu. Berarti intinya Bang Pedro ini menyampaikan ke makhluk bunian tersebut kalau ini teman saya ini sedang bertamu sini, jangan dibawa gitu ya. Dan juga kan Bang Pedro ngasih tahu sebenarnya sih yang lo anjing itu kan lo bilang jangan deketan Bang. Ya itu batasnya dia pagernya gitu. Habis kata dia lo jangan sebelahan gue dong. Gue pikir dia yang narik gitu ya.
Tapi kok tarikannya di bawah, celana bawah, betis. Bang, lo kan jadi kayak gini lah. Iya. Gue kencing sini, Om Heru sana gitu. Oh. Tapi sementara yang diganggu cuma Om Heru-nya aja di situ ya. Iya, ditarik. 5. Ada yang orang tua, kayaknya cewek cowok tuh ya. Sama anak kecil 2 apa 3. Tuh mukanya serem juga mukanya. Tua banget. Mungkin orang kita yang tidak aneh-aneh, yang aneh telapak kakinya. Telapak kakinya tebal. Telapak kakinya gede banget ya. Telapak kakinya gede banget. Gua ngeliatin gini, kan begini ngeliatnya. Gua jadi kayak kebayang di film apa ya makhluknya itu ya. Lord of the Ring ya? Iya, kayak gitu. Iya. Itu rasanya gimana Om, pada saat itu? Wah merinding ya. Yang lo rasain itu? Udah kelar kencing, pengen kencing lagi, tau gak? Sampai nggak berani kencing, sampai nahan kencing setelah itu kan. Sampai nahan gitu, mau kencing di bawah itu juga nggak enak juga kan. Sampai begitu. Itu baru bisanya tuh pas paginya itu tuh. Udah pagi kan banyak orang tuh ya. Nah itu baru bisa gue tuh, baru berani. Nah, kalau yang meluk Om Heru pas tidur itu, Iya. dijelasin nggak tuh sama Dijelasin. Om Pedro itu? Siapa itu yang? Ya kata malah penunggu situ, penunggu hutan yang itu. Berarti beda lagi, Cewek. bukan makhluk Beda bunian itu ya? Bukan, beda lagi. Seneng sama lo, Ru. Ya lo bang, jangan nakutin gue bang. Itu pas kita udah mau pulang tuh. Ya kan gue kan kayak istilahnya kalau sekarang kepo ya. Bang tuh siapa tuh? Ya demen sama lo. Tapi yang si Nopri itu kan memang orangnya peka. Tapi dia takut. Iya. Tapi dia ngeliat itu. Cuma dia masa bodoh ya Iya. orangnya ya. Nah, biasanya Om, yang gue tahu nih ya, kalau misalkan kita disenengin sama makhluk, katakanlah yang tak kasat mata gitu ya, biasanya kan dia suka ngikut. Nah, yang ngedekap Om Heru itu kan suka sama Om Heru ya. Dia ikut nggak pada saat Om Heru turun dari pendakian, bahkan sampai ke rumah gitu? Nah, yang mati di mobil. Di mobil ya, kita naik mobil kayak angkot gitu ya. Kalau misalnya bilangnya mungkin taksi ya. Om Heru gini, lo kayak nepak orang gimana sih, nggak nepak ada baju apa ada kotak sama ketombe gitu. Apa sih bang? Emang gue ketombean. Gitu. Oh, tapi di situ Om Heru nggak sadar. Nggak tahu. Makanya pas taunya pas udah nyampe di kota Medan. Lo tau nggak lo kenapa gue tapak-tapak lo, dia ikut sama lo? Merinding lo. Kan udah siang. Iya tapi nempel sama lo, pelukan sama lo. Ya ampun bang. Cuman sosoknya nggak seserem yang di tenda itu, malam-malam dilihat sama si Nopri. Tapi Om Heru sendiri ngerasa, yang Om Heru rasa tuh kayak gimana pada saat selama dia ngikut gitu? Kayak gue dipeluk aja, dipeluk enak, dipeluk mesra gimana sih itu? Siapa sih ini? Padahal gue berasa itu kayak Keril udah gue taruh Keril. Masa Keril kita bawa terus ya enggak lah, di mobil kan kita ini ya, di mobil bak itu mobil itu kita taruh Keril. Siapa ya? Berasa begitu gue. Kayak orang ngegelendot gimana sih kalau ada boncengan cewek cowok? Iya. Nah, kayak gitu. Ini, Bang Alvin, lo kenapa lo? Nggak tahu nih bang, begini nih. Kalau ya itu kan diangkut kan kayak ya nggak banyak orang gitu kan. Bisa dong kita duduk gini dong. Kok begini gua? Jadi kan kalau kita kan bisa nyender nih Indra. Iya. Gue pantatku maju lagi. Jadi ini ada orang lagi, kata Bang Pedro. Kayak gimana, kayak orang makhluk gimana sih, orang mesra gitu. Bang Pedro langsung gitu. Tapi setelah diituin langsung pergi. Alhamdulillah. Nggak. Tapi ketawa aja tuh rese itu Bang Pedro. Jadi nggak pakai ritual apa gitu, nggak ada ya. Dan waktu itu berapa bulan lalu Bang Pedro kesini ke kantor ini. Gimana? Masa ngikut? Wah lu rese lo bang. Iya Bang Pedro. Wah lu rese lo bang. Masa ngikut? Wah udah nggak apa-apa. Jadiin aja lo pantek aja jadi orang. Iya bang, jangan gitu lah bang. Iya. Dipaku palanya gitu. Orangnya nyentri gondrong, kalau dilihat sekilas sih kayak vokalis slang kakak. Iya. Tapi orangnya slangean. Gila tuh kalau naik gunung, apapun yang dilihat sama dia, apapun yang dilihat malu sama dia digibahin. Mah, sini lo ngopi. Itu cerita teman-teman, gila tuh Bang Pedro. Lo sini ngopi. Sampai kayak cerita Kang Arya. Lo jangan nakut-nakutin gue ya. Ayo sini ngopi. Gila tuh orang. Jadi emang udah tajam ya matanya ya. Iya. Emang udah biasa, tapi
emang merasa ngean gimana? Tapi dia, yang gue salut sama dia tuh ialah sampai sekarang gue pakai, lo di gunung harus fokus ya, jangan banyak bengong. Itu sampai sekarang gue pakai. Fokus kepada teman-teman lo, fokus kepada jalan. Gitu. Sampai sekarang itu. Gue masih ingat kata-kata dia. Di gunung jangan banyak bengong, kalau lapar makan, kalau haus lo minum, hanya sekedar buat basahin tenggorokan. Lo fokus ke jalan, jalur trek pendakian, lo fokus ke teman-teman lo juga. Jadi saling ngejaga gitu. Oke. Gitu. Gue juga nggak kebayang kalau misalkan ada di posisi lu pada saat itu ya Om ya. Mungkin kaki gue juga udah nggak bisa digerakin kali ya. Namanya ngeliat makhluk kayak begitu ya. Jadi kalau secara logika kan, ya lo kalau dikerbukin sama ponakan anak kecil, pasti ada teman, ya mohon maaf ya, tenaga mereka nggak ada apa-apanya. Ini kayak dipantik kok, kayak dipantik mau ngikut. Cuman katanya dibilang gini, lo waktu lo ini, lo liatin matanya nggak? Ya gue liat kan bang, penasaran bang. Astaga, sebenarnya jangan lo liatin. Itu lo masuk ke alam bawah sadarnya, alam bawah sadar lo dimainin sama mereka. Nah, sekarang mungkin dibilang hipnotis ya. Gitu, mama matanya begini. Ini kan kita mata nih. Pas ada alis kan? Itu nggak ada alis. Berarti yang Om Heru lihat mata nyala-nyala itu mata-matanya mereka. Yang pada saat pas malam Om Heru bilang ke Bang Pedro itu. Kalau gue tanya Bang Pedro, itu benar nggak sih Bang? Ya gue nggak bisa pastiin. Bisa jadi ya anjing hutan. Gue nggak bisa pastiin itu. Jadi coba buat positif dulu pada saat itu ya. Iya. Nah, kira-kira nih ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah dari pengalaman Om Heru pada saat melakukan pendakian di Gunung Sibayak? Ya memang waktu itu gue di tahun 91 kan memang belum ikut Mapala, belum tahu caranya ilmu mendaki gunung. Jadi gue berprinsip ya kita harus patuhi peraturan yang ada dan juga jangan selengan juga ya. Mungkin ada selama kita ngobrol bercanda mungkin ada kata-kata yang nggak pantas lah yang didengar sama penghuni situ mungkin gitu. Itulah gangguannya. Akhirnya kita juga introspeksi. Mungkin kita waktu bercanda-canda mungkin ada kata-kata kebun binatang ya namanya kecopotan nggak ada yang tahu. Mungkin mereka juga nggak suka seperti itu. Kemudian ya apa ya? Terlebih lagi kita harus mematuhi memang peraturan yang ada di situ sih. Seperti itu. Oke, teman-teman sedikit aja gue mau tambahin pesan dan pesannya. Dalam melakukan pendakian, jangan lupa berdoa, tetap safety prosedur, dan jangan lupa bawa turun kembali sampah kalian. Jangan kotori gunung ya. Betul ya, itu betul. Gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa yang udah disampaikan sama Om Heru dan apa yang dialami sama Om Heru. Semoga tidak terjadi pada teman-teman di rumah pada saat melakukan pendakian ya. Jadi apa yang udah disampaikan Om Heru tadi, tetap jaga lisan dan tetap patuhi yang menjadi kearifan lokal di sana ya Om. Gitu. Oke, sekian dulu dari gua Indra dan di sini ada Om Heru. Makasih banyak Om. Sama-sama Andra. Udah diperkenankan mampir. Teman-teman jangan lupa juga dukung terus channel IR Stories dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan jangan lupa dukung juga channel YouTube dari Om Heru Survival. Di apa Om? Boleh disebutin namanya? Heru Survival Communication. Nah, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kalian biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita-kita. Oke, sekian dulu dari gue Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.